Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso, JGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran KHD. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Banyak yang mengenal beliau dari semboyan khas Ingarso Suntolodo, Imadyo Mangunkerso, Tutwuri Handayani. Selanjutnya ada beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang kedua, menurut beliau, pendidik hendaknya menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Di dalam sistem Among, cara yang digunakan untuk mengasuh anak didik bersifat kekeluargaan. Hubungan antara pamong dengan siswa tersebut dilandasi oleh cinta kasih, saling percaya mempercayai, jauh dari sifat otoriter dan situasi yang berpusat pada murid. Selanjutnya, ada pendidikan dan kebudayaan. Menurut pemikiran KHD, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diharapkan, pendidikan adalah fondasi utama, di mana dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang. Pendidikan bukan hanya berorientasi menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik, namun yang lebih penting adalah pendidikan harus mewujudkan manusia yang terdidik dan juga memiliki kepekaan terhadap budaya serta ikut berpartisipasi secara budaya. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa terdapat 3 lingkungan yang bisa dijadikan tempat belajar yang penting bagi anak, yakni di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan penting sehingga dinamakan dengan konsep tripusat atau trisentra. Setiap lingkungan memiliki tugas yang khusus dan berbeda antara satu dengan lainnya. Lingkungan keluarga memiliki tugas untuk mendidik kecerdasan hati anak. Lalu, sekolah bertugas mencerdaskan akal dan pikiran anak. Sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik untuk menguji kemampuan yang dimilikinya di tengah masyarakat. Yang selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menganggap murid adalah objek penerima materi yang saya ajarkan. Kemudian saya menuntut anak tersebut harus paham dengan materi yang diajarkan agar nilai asesmen mereka sesuai dengan KKM. Model pembelajaran yang saya gunakan tersebut menekankan pada pemberian materi, pelatihan, dan evaluasi. Dari hal tersebut, saya yakin bahwa yang pertama, guru menjadi pusat utama dalam proses pembelajaran sehingga murid harus mengikuti alur atau metode pembelajaran yang diberikan guru. Yang kedua, guru menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran sehingga murid lebih banyak mendengarkan materi yang disampaikan. Yang ketiga, guru hanya fokus terhadap kognitif anak dengan mengesampingkan minat bakat yang dimiliki anak. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, perilaku yang berubah dari saya adalah: yang pertama, mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melihat pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan individu, memberikan ruang untuk berekspresi, dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, tidak fokus hanya terhadap kognitif saja, tetapi pendidikan karakter dan budi pekerti juga harus ditanamkan.
Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baik, di sini yang akan saya terapkan, yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, mendorong kreativitas serta keterbukaan terhadap murid. Yang ketiga, pendidikan karakter. Itulah tadi pemaparan dari saya, koneksi antar materi modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.